Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman udah klik videonya Uma Fathan lagi, dan selamat datang di channelnya Uma Fathan, channel ibu rumah tangga biasa yang kadang bahas budgeting, kadang beres-beres. Semoga apa yang Uma share benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa video dibuka dengan kegiatan Uma. Nah kali ini itu kegiatannya sore hari. Ini sekitaran jam setengah 6 atau jam 5, Uma lupa. Pokoknya sore teman-teman menjelang maghrib. Jadi kemarin itu rumah berantakan banget setelah Uma habis rihlah, habis ini ya ngajakin keluarga liburan sebentar. Pas pulangnya itu lumayan berantakan banget karena ini ya teman-teman, banyak pakaian kotor, terus ada yang numpuk juga barang-barang. Nah bisa teman-teman lihat itu pakaian yang harus Uma laundry aja udah segunung numpuknya. Jadi ini udah Uma cicil sebagian beres-beresnya. Jadi ini sisanya tinggal yang di bagian ruang tengah aja. Kalau ruang tamu udah selesai. Ya seperti biasa kalau Uma beres-beres pasti Fathan juga ikutan mau ngerecokin. Aduh pokoknya ya gitu teman-teman, kalau punya anak kecil maunya ini ya maunya ikut nolongin Umahnya padahal malah ngerecokin. Terus Umah juga rencananya mau bersihin kipas, cuman ini karena udah sore banget gak kerekam karena kipas Umah udah kotor banget. Udah ini ya udah banyak debunya, jadi udah mau Umah bersihkan sekalian. Lanjut, ini Umah kumpulkan dulu baju-baju yang mau Umah laundry, terus dimasukin ke tas laundrynya biar nanti ada yang ngambil ke rumah. Nah ini ayahnya Umah karena masih di sini ya teman-teman, masih libur. Jadi kemarin ada yang nanyain kok biasanya nggak kelihatan. Nah biasanya orang tuanya Umah itu kerja di kota lain yang jarak tempuhnya sekitaran 5 jam perjalanan dari sini. Nah karena udah selesai Umah mau ngajakin Fathan mandi karena udah gerah banget. Fathan juga ini ya belum mandi ternyata. Nah kalau misalnya mau mandi sama anak itu Umah sekalian aja deh ngajakin dia si Fathan ini main-main, terus Umah bisa sedikit me time ala ibu rumah tangga. Karena kebetulan kemarin Umah kedatangan paket dari Scarlett dan pas banget ini ya sabun mandinya Umah itu habis. Kalau kemarin itu Umah pakai varian Jolly dan udah habis, terus dikirimin lagi sama Scarlett. Nah ini yang terbaru itu Umah dikirimin yang varian pomegranate. Seperti biasa aroma body care dari Scarlett itu nggak bisa diragukan lagi, wanginya harum banget sih menurut Umah. Kalau yang varian Jolly kemarin itu mirip-mirip sama parfum ini ya teman-teman yang terkenal itu. Nah kalau yang pomegranate ini lebih kayak fresh, lebih kalem, baunya harum banget sih, dan busanya juga banyak. Nah ini Fathan juga suka nanti mainin busanya, walaupun Umah belum kasih ya sabunnya ke Fathan karena Fathan masih pakai sabun khusus bayi. Tapi sering banget kalau misalnya mandi sama Fathan itu sekalian Umah me time deh, luluran atau mandinya lebih lama. Kalau misalnya mandinya nggak bareng Fathan itu bakalan direcokin di luar, terus Fathan bakalan gedor-gedor itu pintu kamar mandi. Jadi ya udah deh Umah ajakin aja si Fathannya mandi, main air sama-sama. Kalau Umah udah selesai luluran, Umah udah selesai me time-nya, baru Umah mandiin Fathannya. Pokoknya ya kita harus pinter-pinter ya teman-teman cari waktu biar ada waktu untuk merawat diri juga, biar pikiran kita tenang. Nah salah satunya dengan mandi pakai rangkaian body care dari Scarlett karena baunya harum banget menurut Umah. Jujur ini reviewnya dari Umah. Terus harganya juga terjangkau sih untuk harum seharum ini, udah kayak di spa. Jadi kita nggak perlu pergi ke spa, di rumah udah berasa spa. Nah kalau misalnya teman-teman ada waktu lebih bisa pakai body scrubnya Scarlett. Ini sama sih variannya pomegranate juga. Karena ini body scrubnya penting banget untuk ngangkatin sel-sel kulit mati yang kadang ini ya nggak bisa keangkat sama sabun. Nah untuk bulir-bulirnya ini nggak kasar sama sekali, lembut banget. Jadi pas ya teman-teman untuk ngangkat sel kulit mati kita. Nah kalau udah dipakai biasanya ada efek lembab gitu menurut Umah. Jadi enak banget kalau misalnya teman-teman lagi capek kerja seharian terus mandi pakai body scrub ini, lumayan ngebantu untuk menenangkan pikiran. Dan karena wanginya harum dan awet banget sampai malam pun tetap harum,
Jadi ini kayak ini ya, salah satu cara kita merawat diri untuk suami juga. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai lotion Scarlett lagi setelah ini, lengkap banget dah nih baunya. Aduh, pokoknya teman-teman wajib cobain body care dari Scarlett. Dan produk-produk dari Scarlett ini udah halal, udah BPOM juga, terus nggak dites di hewan, dan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Selamat mencoba ya teman-teman. Oke, lanjut. Malamnya Umah tadi bikin video budgeting. Jadi ini udah selesai, terus sekalian deh diberesin. Nah, kayak gini lah ya teman-teman, behind the scene-nya video-video budgetingnya Umah. Biasanya Umah bikin video budgeting itu malam. Kalau misalnya Farhan udah tidur, Umah sempetin bikin video budgetingnya sebentar. Nah, ini Umah beresin dulu sebelum tidur semuanya, biar besok pagi nggak terlalu berantakan. Karena kalau misalnya rumah berantakan pagi-pagi itu jadi bikin mood kita turun ya teman-teman. Makanya kalau bisa malam itu harus kita beresin minimal area-area yang terbuka kayak gini, misalnya ruang tamu. Nah, ya kayak gini ya teman-teman, kehidupan ibu rumah tangga harus pintar-pintar bagi waktu antara kerjaan, antara ngurus rumah dan suami, antara merawat diri juga, karena merawat diri juga bagian dari ini ya, bentuk keimanan kita kepada Allah, karena telah menciptakan kita tubuh yang baik, tubuh yang sempurna. Jadi harus dirawat juga untuk misalnya untuk terlihat cantik di depan suami dan lain-lain. Karena kalau udah punya anak bayi terutama ya teman-teman, itu kayak ada males banget gak sih ngurus diri. Awal-awalnya Umah juga gitu sih dulunya, tapi setelah Umah sering-sering nonton kajian, terus sering-sering baca juga tentang pentingnya istri itu harus merawat diri, ya udah Umah cicil sedikit demi sedikit untuk ini ya, mulai misalnya mengganti daster atau rajin mengganti daleman kayak gitu. Padahal kelihatannya sepele, tapi ternyata itu juga menjadi bagian salah satu bakti kita untuk suami ya teman-teman. Dan gak harus yang mahal-mahal sih kalau menurut Umah, karena banyak banget kok yang jual dasternya murah-murah, atau skincare-nya juga gak harus yang mahal-mahal. Yang penting di depan suami kita bisa cantik, bisa wangi. Ya walaupun ini ya ada yang bilang nanti suaminya juga cuek kok Umah, ya itu urusan suami, yang penting kita udah melakukan kewajiban kita sebagai istri. Seperti itu kalau menurut ini ya artikel dan penjelasan salah satu dari seorang ustadz yang Umah dengar dan Umah baca. Nah, kalau udah selesai beres-beresnya ini Umah cek kompor, dapur, semuanya, pintu-pintu. Karena Umah itu tipe orang yang pelupa banget teman-teman. Kadang ada pernah Umah lupa kalau Umah lagi hidupin kompor, untung suami kebangun gitu. Jadinya ini ya teman-teman kayak khawatir gitu, makanya Umah setiap mau tidur Umah cek dulu kompor-kompor, takut nauzubillah kalau misalnya kompornya nyala nanti malah kebakaran, nauzubillah summa nauzubillah. Nah udah selesai alhamdulillah, tinggal tidur setelah ini. Oke, lanjut ke video budgeting ala Umah seperti biasa. Nah kali ini Umah pengen ngajakin teman-teman semuanya untuk bikin tabungan kurban, karena ini ya pas sekarang lagi hari raya kurban, jadi sangat ini ya dianjurkan untuk berkurban, itu pahalanya besar banget. Nah nggak ada salahnya kita bikin tabungan kurban biar tahun depan bisa ikut kurban ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita cicil nabungnya atau ikut kurbannya jadi terasa lebih ringan. Kayak Umah kemarin, alhamdulillah tahun ini bisa ikut kurban, perdana sih menurut Umah kurbannya, karena ya setelah Umah bikin tabungan ternyata nabung kurban itu nggak sesulit yang kita kira. Kita terlalu fokus ya teman-teman, nabung untuk dunia, nabung untuk beli mobil, beli motor lah, nabung beli rumah, tapi kita lupa bahwa tabungan akhirat kita ternyata belum banyak. Semua dunia dan isinya ini bakalan kita tinggalkan gitu ya. Rumah besar, kendaraan, semuanya nggak akan kita bawa ke kubur.
yang akan kita bawa dan akan kekal bersama kita ya, tabungan akhirat kita. Nah, semoga rezeki teman-teman dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahun ini belum bisa kurban, tahun besok bisa kurban. Nah, salah satu caranya dengan bikin tabungan kurban kayak gini. Nah, sekali lagi Uma nggak ada maksud ria, apalagi sombong, mentang-mentang ya tahun ini bisa kurban, sok-sok ngajakin orang kurban, enggak. Ini salah satu amal akhirat ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita ngajakin orang untuk melakukan hal yang sama, hal-hal yang baik. Kalau misalnya teman-teman berpikir Uma ini sombong atau ria atau sok-sokan menggurui, berarti channelnya Uma ini bukan tertuju untuk teman-teman semuanya. Jadi ambil yang baik-baiknya aja. Kalau teman-teman nggak suka, silahkan diabaikan atau di skip channelnya Uma ya. Jadi lebih baik kita menjaga perasaan, jangan sampai meninggalkan komentar atau sampai melukai hati orang lain ya teman-teman ya. Seperti biasa video budgetingnya atau video tabungannya, karena Uma emang tipe orang yang suka ngegambar, suka kalau misalnya tabungannya itu cantik. Jadi ini Uma bikin gambar domba ya teman-teman, biar lebih semangat. Nah teman-teman gak harus kok bikinnya kayak gini, sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman semuanya. Boleh hanya dengan pakai tabel aja, atau misalnya pakai tabungan yang ini ya, yang target, yang kadang banyak ya dijual di Shopee atau di toko-toko offline, bisa juga. Nah ada juga nih yang nabung pakai botol bekas air mineral, boleh, silahkan disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Nah ini Uma mau bikin dulu kotak-kotaknya. Untuk ukurannya atau targetnya teman-teman sesuaikan aja dengan jumlah nominal kurban biasanya di dekat rumah teman-teman gimana. Kalau Uma ini targetnya 2.500.000 karena emang kebanyakan tiap tahun itu pasti naik ya teman-teman. Kalau tahun ini kurbannya 2 juta, nah mungkin tahun depan bakalan naik, makanya Uma targetkan agak lebih dari kurban yang tahun ini. Nah kalau udah selesai, ini Uma random aja ya teman-teman, jumlahnya teman-teman boleh tiru boleh enggak. Ini ada 6 kotak ke samping, terus 10 kotak ke bawah. Nah untuk nominalnya teman-teman isi aja sesuai kesanggupan, misalnya nominalnya 10.000 atau 15.000 atau 25.000. Jadi nggak harus kok ngikutin Uma. Kalau Uma ini ada nominal yang 100.000, terus ada nominal yang 25.000 juga, ada nominal 50.000, 10.000 dan 20 kalau nggak salah. Nah biasanya yang 100.000 ini Uma bayarnya per bulan, itu wajib 100.000 per bulan. Nah kalau pecahan 25, pecahan 10, pecahan 50 itu tergantung kalau misalnya ada uangnya atau enggak ya teman-teman. Jadi nabungnya juga enggak harus dipaksain ada atau enggak harus ditabung nih, enggak. Yang penting kalau teman-teman ada uang, daripada uangnya kepake untuk sesuatu yang enggak penting, bisa nih dimasukkan ke dalam tabungan kita, contohnya tabungan kurban. Karena pahala berkurban ini besar banget ya teman-teman, bahkan tanduk dan kukunya aja bakalan datang kelak di akhirat untuk menolong kita, Masya Allah. Makanya ayo teman-teman kita bikin nih tabungan kurban untuk tahun depan, pasti bisa, pasti Allah mudahkan kok rezekinya. Kalau misalnya kita berniat di jalan Allah, itu bakalan Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, banyak yang nanyain perintilan budgeting Uma belinya di mana. Teman-teman cek aja langsung di deskripsi. Udah Uma tampilin mulai dari stiker, mulai dari binder, semuanya ada di linknya, ada di deskripsi ya teman-teman. Nah ini udah selesai semuanya, tinggal Uma taruh di pouch bindernya tulisan kurban 2023 biar lebih semangat. Teman-teman boleh nabungnya pakai wadah kontainer, boleh juga nabungnya pakai celengan target,
atau pakai botol bekas boleh. Jadi senyamannya teman-teman aja, gimana, nggak harus kok pakai binder kayak gini, nggak harus. Pokoknya nabung itu harus dibawa enjoy ya teman-teman, harus kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita maksain diri untuk nabung terus kebutuhan sehari-hari malah ketar-ketir, ujung-ujungnya uang untuk tabungan malah diambil lagi deh. Pokoknya kalau niat kita atau rasa syukur kita gede, itu bakalan Allah tambah kok rezekinya. Jadi tergantung kita, apakah kita ingin berniat melakukan sesuatu di jalan Allah, ingin bikin tabungan akhirat. Semangat semuanya, pasti bisa. Yuk kita bikin mulai dari sekarang. Dan terima kasih udah nonton video Uma sampai akhir ya. See you in the next video. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.